Bapak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Haji. Nyampe. Maafin ya, maafin. Terima kasih sama-sama ya. Salam. Salam. Waduh. Sehat, maafin ya. Udah sehat. Ya, ya. Maafin. Sehat. Lama Pak Haji. Sehat. Maafin. Maafinnya. Salam. Enggak. Salam. Sehat. Ya, kirain tadi udah nyampe di Jepang. Baru nanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya betul. Salam. Sehat. Maafin. Itu karpet merah. Iya. Ya, karpet merah. Di atas. Masa saya di atas? Kita langsung makan aja langsung makan. Masya Allah. Kalau begitu kok tadi nggak sarapan? Ya. Tadi sarapan apa tadi? Dua lain ini ketupat. Perlu dibantu Pak Kiai? Ya. Bisa bantu sini. Ya nggak usah, jangan biarin. Biarin. Nah, ini Enggak lah. Oh ya udah. Nah, ya udah. Bantu. Ya. Mana naruhnya? Maaf. Ini. Udah. Iya, terbawa aja. Biar aman. Iya. Banyakan lagi. Parin. Bismillah. Sendok deh. Gimana nih? Kita tutup. Naruhnya di sini aja. Ayo dah. Gimana nih caranya? Enak nih. Biar ini nih gini nih. Ya udah. Dirapiin ya. Dari sini aja dulu ya. Ini kemarin Itunya kuahnya taruh sini, jangan di karpet. Sini. Kuahnya itu. Di sini. Ya, itu dah. Itu air minum dulu sebelum makan minum dulu. Ini sebelah. Ini. Enggak itu. Iya. Itu ada tahu kentang, ada daging pala. Oh, Masya Allah. Ayo dah, dimulai. Bismillah. Langsung Wah, langsung kan aja. belum lapar. Mudah-mudahan jamaah Kuba pada berkah. Amin. Saya juga dapat doa biar Amin. berkah. Amin. Ya, semua kita pada berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Ya, mulai. Allahumma barik lana. Ya lembar lana betul. Allahumma barik lana. Ini apa ini? Oh, ini kerupuk. Iya. Ini gak kerupuk. Turun peye. Ditutup dulu. Kayaknya ditaruh sana satu dulu. Tuan Guru sih, Tuan Guru. Iya. Tidak kena. Alhamdulillah. Jadi pendek. Yuk. Supaya kena. Ini naiknya iya Pak, naiknya. Maju. Tat majuan tadi. Iya. Tuan Guru, enak bener nih. Alhamdulillah. Adem. Ini Apa saya bilang kemarin Abi Zohar ya, Pak Mulis ini ya. Aduh, Abi Zohar matahari pas mari. Jadi sini biasanya pagi atau malam. Kalau Abi Zohar yang ngaso dulu, matahari mati. Iya. Timur sono barat sudah. Bersih kiblatnya. Ini ada ikan patin putih ya? patin putih. Itu Ikan ini ya nih. dewa. Ikan dewa. Ada ikan bandeng. Iya kayak bandeng bener. Pak Haji duluan. Ayo. Ayo, udah Haji saya dulu. Emang. Masya Allah. Waduh, Iya. kayaknya Itu saya ditunggu. tuh pakai ya. Itu kantongnya gede nggak tuh? Cukup. Udah segitu aja dulu. Ini dibuka nih. Ganjil. Ada tahu kentang, ada. Ya Tuan Guru, Iya. ganjil ya. Oh iya. Kalau 3 kurang 5. 3 kurang 5. Iya, karena ganjil. Aneh kalau gitu 7 dah. Iya. Masya Allah. Bisa. Masya Allah. 3 kurang namanya 1. Oh, 5. 3 kurang 5. Ya, sana. Oh, enggak, ada tukangnya. Iya, masalahnya begitu. Iya, ada tukangnya. Soalnya kalau urusan masak nih, ada orang bisa masak, tapi belum tentu biasa. Oh iya. Nah, Jadi akhirnya nggak enak ya. iya, kalau belum biasa kurang. Yang ini nih, yang tengah daging tuh Pak Haji. Yang tengah daging pala nih. Ini yang ini nih. Wah, enak lah. Yang ini nih. Nih, itu ditibanin kentang gak muat tadi.
Itu kentang, ada tahu kentang. Nah, tahunya tahu doyan saya tuh, tahu Iya. putih tuh. Nah, Ini itu. aneh, panjang-panjang tangan ya. Iya, iya dah. Udah situ aja. Daging- Nanti diinin. Daging pala tuh tengah tuh. Oh gini aja. Yang tengah tuh, Pak. Udah. Bukan Itu yang berat. ketiban kentang tuh daging. Kalian ada tuh semuanya. Kikil pala, Iya, kikil iya. pala. Temen-temennya gitu ya. Iya, Masya Allah. Ah, tuh daging kikil tuh enak tuh. Ini aneh, bakal sini kemarin nih. Iya, alhamdulillah. Iya, biar betah. Enak suasana. Ini pakai mobil. Hah? Mobil. Kalau pakai mobil kurang seru. Motor mana motornya? Motor di Samping nih. Iya, iya. Iya, iya. Barusan keluar tuh 2 mobil. Iya tadi udah ada. Jamaah di sini tadi. tadi juga Iya. cerita Oh. dengan apa security. Tapang. Oh. Tadi baru di sini. 2 mobil barusan keluar. Saya habis dari BSD tadi ngelepas jamaah. Iya. Haji. Haji. Iya, hari ini tadi tuh dilepas Pak Wali Kota Iya, iya. di Islamic Center itu. Itu kloter Pasmod saat. Oh. Kloternya kloter berapa nggak tahu, Oh, tapi iya. keberangkatan awal nih kalau. Oh ya awal. Jadi ya. Karena nggak mesti sesuai sih. Iya, iya. Keberangkatan awal kloter 1 belum tentu. Oh. Iya, iya. Iya, enggak. Tuh sambel nih, sambel. Sambel. Nih saya ini sambalnya. Sendok. Udah. Ah, Iya. kan tuh manis semua tuh, kalau kurang pedes tuh sambel. Nah, emang ngerokok dulu dah. Udah, ini siapa nih? Lu udah? Ya, udah. Saya udah makan, udah nyarap tadi. Iya. Tadi di rumah jamaah mau berangkat. Ya makanya belum dikuah. Hmm. Saya ngerokok dulu dah. Enggak mau enggak. Yang tengah tuh daging tuh. Daging pala tapi. Pala sapi. Kalau Betawi punya beda. Jadi kalau demen jalan nih, naik motor, Hmm. kalau nih anak, nah ntar saya tunjukin situ tuh. Oh. Iya. Pak, makan sini, Pak. Ngecor. Oh, Makan. Makan dulu, Pak. ini lebaran. Ini nih. Orang Udah makan orang dulu, jauh. makan. Ini tamunya orang jauh. Ini juga orang jauh, orang Papua ini. Papua putih. Itu sayurnya tuh. Iya. Aduh. Kan mana? Sini Pak duduk, Pak. Apa? Oh, gampang banget. Ini rumahnya nih nempel. Oh. Iya. Nempel. Ya ini nih tempel. Hmm. Oh. Ini kerupuk ini, Pak. Ini yang merah nih. Ini Iya. kerupuk ini enak nih. Kerupuk gendar. Ah, kerupuk gendar. Jadi kita aja yang makan ini. Alhamdulillah. Berkah. Pokoknya kesini mah mesti makan. Oh. Iya. Kemarin jamaah Pondok Jaya. Ya kita karena malam ya. Kayaknya enak makan tongseng gitu. Oh. Makan tongseng dah malam-malam. Udah berapa tahun nih Pak Haji? Ini saya rumah. Bukan Udah lama. ini pesantren. Pesantren dari 97. Oh. 97 berapa? saya baru gabung 2001. Jadi 4 tahun kemudian baru gabung saya sini. 2001 udah berarti 24 tahun. Itu semur apa daging tuh? Itu matang dulu ya. Oh iya, oh ke sono, iya benar. Almarhum iya. Ini kan Tadi dari Permata ke kanan ya? Enggak, saya langsung Ke kiri. rumahan. Iya. Belum tahu. Oh, lihat film Daro. Iya. Enggak jadi Permata. Iya. Sono rumahnya LW, mantan LW, Pak Iti ya. Iya. Tadi tuh kalau lurus Pak Lurah Mansur. Ini kan belok kiri ya. ini Pak Mulis ini tahu polisi. Oh, iya. Itu Pondok Aren. Polisi Pondok Aren. Jadi kalau apa-apa ya disuruh keliling. Kalau itu
Pak Ali kenal Pak Ali? Kenal ya? Bukan Bimas ini. Iya. Bimas Ciputat. Pak Ali di Jombang ya dulu ya? Sekarang pindah ke Ciputat ya. Iya. Aku udah pensiun kan. Udah pensiun dah. Sama. Sama. Pensiunnya lama dah, Bro. Ali belum nampak ya. Enggak, kalau Pak Pengusin Udah 4 tahun. 4 tahun. Oh, lebih senior ya. Kerupuknya, Pak. Kerupuk. Iya ya. Saya mau yang itu. Nah, Wah, rempeyenya enak. enak nih kayaknya. Ini Pak, telur Ini tuh, Pak, telur. rempeyek Pak. Ada telur, ada daging pala. Tadinya mau bikin bakso sih. Enak banget nih. Istri saya bikin bakso dan menurut saya enak. Bikinan istri saya itu bakso. Cuman saya pikir masih pagi kayaknya bakso kurang pas. Iya. Jadi analisanya pas ya Pak. Iya. Bakso masih siang, sore ya. Jadi kedatangannya mau niatnya makan ya. Alhamdulillah. Terkabul. Nambah, ini masih ada. Untung tadi nasi uduknya setengah. Kalaupun satu, pokoknya masih bisa dah. Yang penting beda. Tadi nasi uduk, yang tupat beda. Tambah kuahnya, Pak. Tupat, itu banyak. Oh, lagi. Kurang kuah. Ini emang buatan orang Kota Bambu. Kota Bambu, Tanah Abang, apa namanya, Kebun Jeruk, Roblong tuh kan kulinernya kuliner tupat. Kuliner tupat kalau malam. Roblong. Oh, dari sore sampai malam tuh kuliner ketupat. Pak Kiai dulu tinggalnya di Tanah Abang. Iya, Petamburan ya. Oh, Kelahiran Petamburan. Roblong. Oh iya, Tamburan di mana? Petamburan perikanan. Oh, enggak. Di mana dulu? Mulia. Gang Mulia. Iya. Gang Mulia mesti Tawaro. Iya. R8. Ya RW8 iya. Mestinya kemarin. Pas Apri dulu. Iya benar. Mestinya kemarin saya tugas. Oh. Di Al-Musyawarah cuman karena Ngajar itu juga. Masih. Di Al-Musyawarah. Iya. Masih kemarin dikonfirmasi. Ya gimana ya sudah keduluan sini yang dekat tetangga sini. Ya, saya izin dulu ya. Ya udah enggak apa-apa Ustaz. Masih ada saya dulu Al-Musyawarah. Saya di bawah. Di Bawah. Yang itu. Oh ya, banjir. Pindah ke Malta banjir. Berarti kembali ke asal. Kalau banjir. kalau Pak Haji di mana? Roblong. Roblong. Roblong aman. Saya kan makam Abah juga di Kemanggisan. Abah saya 2 tahun yang lalu, 2023. Di Asinan Timur. Kemanggisan. Iya. Depan Asinan itu. Iya. Timur. Iya. Oh, masuk. Timur, enak banget. Nah, Masya Allah. Juga dulu tadi Pangkalan. Jadi Maharta mah orang-orang pendatang dari kota. Saya benar pendatang Pak Haji. Jadi Medan. Namban bala. Tapi oleh-olehnya bohong. Oleh bohong. Kan jadi Ambon. Di Ambon. Nah, tadi kita ngomongin zaman itu Bika Sahroninya dimakan. Jama kita namanya Sahroni. Iya. Dipanggilnya Ambon. Oh. Kita bilang Bika Sahroni yang berangkat tadi haji. Itu Sahroni itu mantan pemain timnas sepak bola. Timnas buka ada di YouTube. Iya. Ya udah pensiun maksudnya. Ya, masih muda lah di bawah ya paling 40 lah, 40-an. Sahroni ya. Roni. Iya, Roni. Dia main timnas di Persija. Iya. Persija. Iya, DKI. Iya. Dia berangkat tahun ini. Berangkat tadi kita anterin tadi. Terakhir dia main di Persela. Oh, iya lama. Habis dari Persela terus sudah umur ya Tarkam ke Kalimantan. Kalimantan
kompetisinya sih kenceng. Jadi buat mantan-mantan pemain nasional tuh Tarkam lumayan dia. Kalimantan. Main di Kalimantan nggak pernah Barito Raya. Sudah berkan nambah. Banyak. Berapa orang? 4, 8. 8. Wah, kurang 2. Rencananya 10. Iya, Pak Haji Suryadi. Dia duluan apa ini? Oh. Pak Septi, Ada 3 yang izin tuh. Pak Gunawan juga terlihat. Sudah 4 yang izin. Jadi lebih 12. Iya. Cuma 12, 15 enak sih rame-rame. Ada 12 kan? Yang dapat itu 12. Makan kalau sampai keluar keringet mantap. Alhamdulillah. Habis kalau makan yang taran-taran buka-buka gini udah pada bosan ini. Ini udah pada isi ulang semua ini. Ini isi ulang semua ini. Ini isi ulang semua. Wah, ini kayak gitu. Udah isi ulang semua. Masuk penipuan ini. Penipuan nih. Iya, ada. Komporan isi renginang. Nah, roti itu isi ulang semua udah nggak ada yang asli. Makanya enak langsung makan aja dah. Kalengnya udah isi ulang. Kan saya kalau ke Maharta baru nyampe juga langsung suruh makan. Ini kayaknya ketua takmir kita lagi enak makan kayaknya. Alhamdulillah. Nikmati. Enak dagingnya kecil. Iya. Enak deh Iya, kepala. iya empuk. Enggak ada tulang keras. Oh iya. Ketemu tadi Mas Sasarudin pada. Iya. Ini ya Sahrawan ini jamaah kita ponakan Sasarudin. Iya, tadi kita cerita. Jadi motor muda, Sasarudin, Buya tengah jalan. Iya, Kebayoran ya? Iya. Iya, dia bilang gitu Sasarudin. Iya. Buya. Jadi Kebayoran satu tujuan aja tuh dah. Perjalanan jauh. Ini memang ada lele di sini. Disebut Raja Lele. Rawa lele. Kalau tadi Lasila Bintaro itu rawa udah jadi ruko, udah jadi klaster. Iya, rawa banyak. Berapa itu rawa udah jadi perumahan? Yang saya ingat itu tuh ruko. Yang hebat tuh Pak Asad. Kampung Rawa. Oh, Kampung Rawa ya, Sasarudin. Sasarudin Kampung Rawa. Hebat tuh. Kalau ini masih apa Rawa Lele kan? Rawa Oh, lele. dia Kampung Rawa. Yang parah yang mau ke sono Tegal Rotan, Kampung Hutan. Kampung Hutan. udah hutan masih kampung ya. Di Mekah dulu, di Madinah ya Pak? Apa tuh? Kuliahnya. Saya di Irak. Oh di Irak. Di Irak. Ketemu Saddam Hussein dong? Enggak. Oh enggak. Saddam Hussein termasuk presiden apa namanya nggak gampang ditemuin. Jangankan kita mahasiswa, termasuk dulu utusan presiden aja. Utusan presiden istilahnya, bukan dubes. Kalau dubes sudah pasti belum tentu ketemu lah dubes. Gitu. Padahal dubes ya. Padahal dubes gitu. Kecuali kalau dia dubes itu ada barengan utusan presiden gitu. Bisa ketemu itu. Tapi Ya itu kan memang begitu gayanya. Gitu. Ringnya itu berlapis-lapis. masih hidup waktu itu ya? Waktu itu masih ada, waktu saya kuliah masih ada. Ya, itu ada kan orang Medan juga, kayaknya Irak juga katanya si Muslim Nasution. Oh, Muslim Nasution? Bukan ya? Ya udah sepuh.
Udah meninggal. Iya, alumni tuh. Oh, Mantan menteri bukan? Hah? Iya, mantan menteri. menteri ya? Oh iya, Iya. Muslim. Jadi saya Hah? waktu Ya iya, Muslim waktu saya di Irak itu, orang Medan. waktu saya di Irak itu, Hah? ada dosen saya tuh ngomong. Hmm. Dosen saya ngomong beliau dulu kuliah di Baghdad dengan orang Indonesia namanya Muslim Nasution. Jadi seangkatan berarti. Iya benar, saya ingat tuh mantan menteri kan. Iya. Iya, Muslim Nasution. Muslim Nasution Kehutanan, padahal guru agama. Menteri. Jadi ya? Oh, Kalau bukannya dosen UIN aja. Menteri Kehutanan. Masa? Iya. Kalau itu mah menteri jabatan polis dah iya. Siapa aja. Iya. Enggak mesti dia sekolah agama. Ya, Siap. Ya. sama Gus Dur kan almarhum juga Irak kalau nggak Irak salah juga. ya. Irak juga. Gus Dur Di Baghdad ya. di Baghdad. Masih kencang tuh ilmu di Baghdad. Padahal kan buku-bukunya kan udah di Oh iya, kalau sejarah peradaban dia. secara ini Sejarah Mongol itu Iya, ngancurin betul. Beda sama itu Bang. Iran lain. lain. Kalau Iran tuh dianggapnya kan satu Syiah, dua dia Persia. Iya, Persia. Jadi jauh. bukan Arab dia. Ya, bukan Arab. Bukan Arab. Beda. Baghdad kan sama Persia kan jauh. Masih Irak, jauh ya. Iya. Irak, Iran. Iya bersebelahan, benar bersebelahan, tetanggaan. Tetanggaan, tapi kategori bukan Arab udah dia. Persia. Yaitu Salman Al-Farisi itu dan. Salman Al-Farisi. Baghdad sama Kurdi ya. Jadi Kurdi, mirip dekat-dekat Kurdi Udah baru biasa. Iran ya. Jualan di mana? Itu kan Pak Kurdi. Kurdi yang Dengan apa? Turki kali ya. Turki ya. Turki. Kan bahasanya mirip-mirip tuh. Kurdi, Iran, Turki. Bahasanya kalau bahasa beda banget. Cuman cara pelafalan mereka tuh kayak Eropa Timur. Eropa Timur tuh mana? Model-model pecahan Uni Soviet dulu tuh. Albania. Kalau ngomong tuh gitu. Oh, ngomong. gitu. Turki, Kurdi, Iran sama. Kalau ngomong di mulut ya. Oh. Oh. Berapa tahun dah di sana? Saya 6 tahun. Oh, itu S1. Mestinya saya nyampe S2, cuman saya nggak kuat. Dan 6 tahun itu saya nggak pulang-pulang. Oh. Karena kita boleh dibilang apa kalau Betawinya kecelek. Keceleknya itu waktu sebelum berangkat kan diiming-imingin uang saku dapat. Uang saku bener dapat. Cuman mata uangnya udah berubah gitu. Karena saya nyampe sana kan dia dalam keadaan di embargo. Oh, si Irak ya. Oh iya, Amerika ya. Iya, betul. setelah Saddam itu invasi ke Kuwait itu. Nah itu Saddam invasi ke Kuwait itu yang bikin buyar rencana dunia Islam. Oh. Dunia Islam itu dulu ingin membangun kembali Irak. pusat peradaban ilmu itu balik ke Irak. Oh. Kan sebelum itu kan tahun 90 kan masih dikuasai Mekah Madinah lah gitu. Mekah Madinah. Nah, dunia Islam pengen balik lagi ke Irak. Padahal dia baru selesai perang lawan Iran tuh kan. Lawan Iran kan 88. 89 tenang, 90 dia invasi Kuwait. 91 embargo. 91 embargo, saya 93 datang. Miskin ya. Iya, lagi susah-susahnya. Berasa banget itu susah itu. Makanan, terba, minum. Peninggalan Islamnya. Di Irak peninggalan Islam itu. Banyak. Banyak ya, sejarah-sejarah peradaban orang-orang ternama kan juga di Irak gitu ya. Artinya mulai dari para nabi itu kan emang julukannya kan kota para nabi dan para wali. Iya. Irak. Oh, Irak. Karena di provinsi mana itu tersebar nabi-nabi. Kayak utara Irak yang perbatasan dengan Kurdi. Itu Nabi Yunus. Nabi Yunus dan nabi-nabi yang lain yang di luar 25. Nabi Daniel, Nabi Syed, Nabi Jurjis. Itu yang di luar 25. Hanya Nabi Yunus aja itu situ. Kalau Samuel enggak? Ya, Samuel, Nabi Samuel
Bukan. zaman Nabi Daud itu Iya, kayaknya. iya. Bukan. Daniel Syed Jurjis. Oh. Itu yang saya ingat. Nabi-nabi. Kalau Yusha, Oh, Yusuf bin Nun ya. Yusha itu di Baghdad. Oh, Yusha di Baghdad. kok jauh ya? Padahal kan Yusuf itu kan bin Nun itu kan temannya Nabi Musa ya. Iya, tapi emang begitulah perjalanan orang Oh. dulu. Jadi di Mesir. Iya. Nabi Ibrahim Iya, dari itu kan ya, dari peradaban juga di Irak, di utara Irak. oh iya, Termasuk tempat pembakarannya kan di bukan Irak. di Palestina ya? Nah, makam terakhirnya di Palestina. Oh. Gitu. Jadi beliau di Irak tuh apa tempat pembakarnya tuh di Irak yang oleh Raja Namrud itu di utara Irak. Utara. Terus ke Palestina kan ke Mekah. Iya, ke Mekah kan ke Palestina terakhir. Ini udah ada kode dari fotografer. Kode apa ini? Mungkin sedikit ngomong Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Pak Kiai, teman-teman yang udah berkunjung ke sini. Alhamdulillah kita sudah memenuhi janji kita kepada Kiai untuk datang bersilaturahmi karena masih suasana awal ya. Suasana lebaran dah. Suasana lebaran. Soalnya udah lewat, tapi lebaran masih berasa. Dan alhamdulillah dikuatkan makan ketupat pagi ini. Jadi ada salam dari Ketua Yayasan. Kebetulan ada kesibukan dua-duanya sehingga mungkin kamilah yang menjadi perwakilan. Sebenarnya namanya jamaah banyak ya, tapi yang menjadi perwakilan mungkin hanya kami. Untuk menyampaikan sedikit, mungkin kami sebagai murid Pak Kiai banyak apa ya salahnya, ya ada kadang bertanya nggak jelas, atau mungkin di belakang ngobrol nggak jelas ya. Ya, jadi dengan segala hormat, mudah-mudahan apa yang mungkin menjadi kesalahan bagi kami sebagai jamaah Kuba, mohon maaf yang sedalam-dalamnya masih suasana Ramadan Syawal. Mudah-mudahan apa yang terbersit sebagai kesalahan dari kami, mudah-mudahan Pak Kiai dapat memaafkan. Kemudian karena apa namanya ya, kita hanya tidak banyak yang datang, jadi sekali lagi saya mewakili dari jamaah Kuba atas permintaan maaf kepada Pak Kiai. Dan sekaligus karena pengajian di Kuba udah mulai, jadi mudah-mudahan Pak Kiai berkenan pada minggu berapa ya? Dua ya. Ya, mudah-mudahan masih bisa memberikan nasihat-nasihat kepada kami, membimbing kami. Mudah-mudahan kita nanti insya Allah sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kami mungkin nggak sempat bertemu sama keluarga. Ya, salam mudah-mudahan keluarga sehat-sehat. Anak Pak Kiai ada berapa ya? Ada 4. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan. 4 tapi udah lagi di luar semua. Pertama nikah, kedua, ketiga, keempat ya pada di pesantren. Yang di kampus, kedua di kampus, asrama, 3, 4 pesantren. Jadi di rumah berdua aja. Jadi mudah-mudahan adik-adik kami mendapatkan apa namanya keberkahan yang dipelajari, sehat walafiat, mudah-mudahan menjadi pewaris Pak Kiai nanti. Ya, kita kan ada habis masanya. Iya betul. Tapi biasanya kalau Kiai nggak ada pensiunnya selama bisa, insya Allah ya. Tapi kita sebagai jamaah mudah-mudahan Pak Kiai dan keluarga
mendapatkan kesehatan yang prima. Amin. Jadi barangkali itu aja Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi mau ini? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama saya sampaikan jazakumullah sanal jaza ala ziaratikum al-ghaliyah. Semoga Allah membalas kunjungan dan ziarah para pengurus DKM Masjid Quba dan jamaah sebagai perwakilan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ziarah yang mahal ini, ziarah yang berharga ini, saya meyakini dan kita semua yakini, pertama menjadi keberkahan buat kami, satu Sahibul Bait. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi penyakit-penyakit Sahibul Bait di sini ya senantiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bermanfaat untuk segenap jamaah dan pengurus Masjid Quba. Ziarah ini menyambung silaturahim, memperpanjang usia, ya barokah usia dan taat kepada Allah, dan lebih buka lagi pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya pintu rezeki dibuka, baru sampai langsung makan ketupat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maafin ya. Jadi kebahagiaan itu ketika kita bisa menaruh rasa senang pada orang lain gitu. Saya senang ya jamaah dengan lahapnya, kemudian hadirin Bapak juga senang gitu ya. Jadi sama-sama idhulus surur itu yang paling penting. Saya masukkan rasa senang biar pada lahap, kemudian Bapak juga menampakkan kesenangannya dengan cara lahap juga gitu. Jadi saya ikut senang di semua, kita sama-sama memasukkan rasa senang satu sama lain, itu adalah kebaikan buat kita semua. Kemudian pastinya saya juga mohon maaf yang seluas-luasnya, karena pasti dalam penyampaian materi pertemuan kita silaturahim sebulan sekali, pasti ada satu dan lain hal yang pastinya khilaf, salah, ya, baik disengaja maupun tidak gitu. Kemudian dalam penyampaian materi juga mungkin banyak hal yang kurang tepat gitu, tapi kita beristihad ya, kita sudah bersungguh-sungguh memaksimalkan penyampaian, dengan buktinya adalah kita lakukan persiapan gitu. Jadi satu kajian manakala tidak dilakukan persiapan, maka itu satu kesalahan besar gitu. Maka belajar itu terus bagi kita ya, bagi saya pribadi sebagai pemberi materi, belajar nggak ada hentinya gitu. Sebab jangankan kata ulama, kata pengamat pendidikan nasional aja udah begitu. Wahai para pengajar, berhentilah mengajar jika kalian berhenti belajar gitu ya. Jadi para guru yang udah bosan belajar, lebih baik berhenti ngajar. Ya. Iya, karena ya lain cerita bukan cerita. Kita ulama-ulama yang sudah demikian dalam saja ilmunya, model beliau misalnya Muallim Syafi'i Hazami, itu kan tiap kali mau ngajar mutolaah itu belajar sampai malam persiapan, mungkin tidur cuma sejam 2 jam, dan beliau cerita kepada murid-muridnya, ya temannya beliau 2, kopi dan rokok gitu dah. Untuk biar nggak ngantuk ya. Temennya kopi dan rokok, mutolaah kitab yang besok beliau mau ajarkan. Satu hari bisa 10 majlis salim kan gitu. Nah, itu sebagai bentuk tanggung jawab seorang guru ya, nggak berhenti untuk belajar gitu. Apalagi saya masih junior ya, bukan cuma belajar pribadi, tapi wajib bagi saya belajar muwajahah juga dengan guru-guru, dan itu saya lakukan ya. Di beberapa waktu kesempatan saya berusaha hadir gitu. Ya, jadi itu mudah-mudahan berkah. Lalu kemudian untuk bulan Mei ini kayaknya yang aman kalau bisa tukar dulu, saya minggu ketiga ya, khusus bulan Mei aja.
Nanti bulan besok balik kali kedua nggak apa-apa. Itu sih Bang. Takutnya Pak Kiai ada Iya, yang lainnya juga nggak bisa Oh. ditukar gitu. Oh iya, Takut coba tidak ada jadwal di luar. saya konfirmasi minggu ketiga siapa gitu ya. Minggu ketiga siapa? Andai kata Ustaz Albini. Ustaz Albini. Baru kita ngomong aja. Oh iya Oh udah. ya, jadi artinya Minggu ketiga. sesama guru Iya, aja iya. yang ini. Ustaz Albini itu minggu kedua besok beliau kan hajatan. Ah, Beliau hajatan. Ah. Sudah nyampe belum undangan? Ya, beliau hajatan, tapi swahibul hajatnya tuh pihak besan beliau. Biasanya laki, jadi yang tuan rumahnya laki. Karena Kiai Salbini baru hajatan tuh berapa tahun kemarin, tahun apa 2 tahun nih, jadi belum lama, makanya diambil alih oleh pihak laki. Anak beliau putri gitu ya. Di sini di Stan ya, di Bintaro, Stan. iya Itu minggu tanggal 11 tuh. Nah, semalam ketemu. Malam ketemu di takziah malam ke-7 Kiai Syamsul Ma'arif. Ini apa namanya? Pesantren Jamiah Islamiyah. Jamiah Syamsul Ma'arif Islamiyah. juga ya. Iya. Jamiah Islamiyah itu yang sekarang Kiai Nunu, Kiai Husnul Akib gitu. Ini abang ini. Iya, Husnul Akib Amin. Iya, pesantren Kiai Amin Sarbini. Iya. Malam saya hadir, ketemu Kiai Salbini yang ceramah Habib Jindan. Kebetulan juga ada kawan saya juga dari Irak juga, tapi beliau dari pesantren Gedongan. Karena almarhum Pak Samsul Ma'arif ini dulu nyantrinya di Gedongan. Jadi anugerah buat saya itu semalam sudah ngumpet-ngumpet. Saya ngumpet di belakang gitu. Sama Kiai Husnul Akib ketahuan juga. Wah, ngumpet ke belakang suruh baju ke depan. Nah, ini ya, dilalahnya itu anugerah buat saya itu ya ada Kiai Taufik Roman Yasin, pimpinan Gedongan gitu. Ternyata almarhum pernah nyantri di Gedongan gitu. Gedongan tuh Cirebon. Cirebon bukan. Gedongan Cirebon. Nah, saya semalam ngobrol sama Kiai Salbini untuk acara besok tanggal 11 kemungkinan saya ke Lampung, saya gituin. Ke Lampung sama guru saya juga gitu, ke Lampung. Tapi masih kemungkinan gitu ya. Jadi namanya kita diajak guru gitu. Biasa beliau selalu ngajak saya tuh. Kemarin kan ceramah di Banten juga saya temenin. Dulu juga di Lampung, kemarin sebelum Ramadan juga di Palembang. Lalu saya temenin, memang beliau minta temenin saya. Jadi tanggal 11 itu saya bilang ke Kiai Salbini saya ke Lampung kemungkinan. Jadi ya sudah kalau gitu nanti saya langsung ke Kiai Salbini untuk minggu ketiga. Mudah-mudahan beliau nggak capek. Paginya hajatan, sore ke Kuba. Kan kalau di gedung paling kan 2-3 jam. Iya, nggak terlalu capek. Apalagi kan tuan rumahnya pihak desa. Jadi nggak. Mudah-mudahan bisa lah beliau, mudah-mudahan. Saya kira itu ya. Sekali lagi saya terima kasih yang sebesar-besar alhamdulillah atas kunjungannya ya. Saya senang dan lebih senang lagi kalau nambah lagi mudah-mudahan gitu, jadi makin banyak. Ya. Kalau ya kapan-kapan kunjungan kemari, kunjungin malam gitu enak. Iya kali kalau kan ini pada doyan jalan malam. Kan waktu itu dikonfirmasi kapan bisanya. Iya saya bilang kapan dia siap ya. Iya, saya salah, mestinya saya bilang kalau nggak pagi malam gitu. Gitu. Kan pertama Pak Muhammad bilang habis zuhur, waduh kalau habis zuhur panas ini. Habis zuhur yang enak emang tidur di rumah. Panas jalan. Ya alhamdulillah nanti. Pokoknya itu kalau nggak pagi malam lah yang enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mati nih? Iya. Sampai habis. Terus Pak Kiai ada apa ya? Mungkin usulan dari teman-teman. Iya. Selama ini kayaknya buku yang dipakai Pak
Pak Kiai nggak ini ya, apa namanya? Nggak tetap satu kitab. Iya. Iya. Jadi kalau bisa katanya yang satu aja Rutin, gitu. oh iya. Kalau misalnya nanti udah mau pindah ya nggak apa-apa, tapi udah berjalan berapa kali baru gitu. Iya. Nah, jadi kalau terus saya usulkan karena berkaitan sama tasawuf ya Pak Kiai. Yang selama ini kan tasawuf Iya, ya. iya. Jadi mungkin lebih ringkasnya itu kali Mukasyafatul Qulub ya. Oh iya, bisa. Justru kemarin saya dapat bisikan dari Pak Marzuki ya. Apa usulan beliau karena tasawuf ini udah berapa guru gitu ya. Oh jadi ya udah terserah. Kiai Farudin tasawuf juga gitu. Iya. Jadi beliau ngusulin kemarin minta ke saya coba buka fikih. Oh gitu. iya, apaan tuh fikih apa ya? Boleh itu. Iya. Tapi tapi komentar saya begini. Jadi pertama emang kan kita nih ketemunya sebulan sekali. Iya. Sebulan sekali itu memang sebenarnya kalau pegang satu kitab itu rada jenuh gitu ya. Kelamaan gitu 1 bulan tuh. Maka sebenarnya kemarin tuh yang saya sampaikan adalah tematik gitu. Iya, tasawuf, tapi tematik gitu. Artinya tematik itu kalau saya pribadi lebih sering melihat situasi perjalanan bulan gitu. Perjalanan bulan gitu kan. Misalkan kayak sekarang nih, ini bulan Mei nih. Nah, ini Dzulqa'dah nih. Bentar lagi haji, kurban. Ya udah seputar itu gitu kan. Nanti ketemu bulan besoknya berarti udah lewat haji. Ntar bulan apa gitu. Itu selalu patokan saya perjalanan bulan gitu ya. Apa momen-momen terkait dengan waktu. Jadi aktual gitu ya. Isu apa yang sedang rame, tapi kita kaitkan dengan tasawufnya gitu. Tapi intinya kita tetap yang saya sampaikan berpulang dan bersandar kepada kitab gitu. Biasanya saya kalau nggak kitab Hidayatul Adhiyah gitu kan, yang jadi patokan kutipan-kutipan, juga kalam-kalam Syekh Abdul Qadir Jilani dari kitab Fathur Rabbani, atau juga pernah kita buka dari kitab hadis Wasiatul Mustafa gitu. Memang betul tadi nggak tetap satu kitab gitu. Nah ditambah lagi kalau rencana kita mau fikihnya juga kita ketemu sebulan sekali, maka kemarin saya usul ke Pak Marzuki juga, beliau juga cocok juga usulan saya itu ya, berarti fikihnya fikih tematik lagi gitu. Coba kalau fikihnya runut dari toharo, itu bisa berapa bulan kita main air mulu itu ntar. Toharo kan mungkin gitu, bukan gitu Pak Haji. Jadi ada rencana fikih dari Pak Kiai juga sekali sebulan juga. Berkaitan dengan fikih keluarga. Nah kalau misalnya dari Pak Kiai bisa fikih muamalah mungkin. Iya, artinya tadi, jadi jatuhnya tematik ya. Iya, nggak apa-apa, tapi fikih gitu. Nah, iya. Bukunya apa misalnya, kalau biar kita istilahnya ada bisa rujukan gitu. Iya, insya Allah berarti saya memenuhi keinginan DKM dan jamaah gitu ya, lebih fokus pada fikih gitu ya. Tapi juga saya pribadi mohon maklum nanti karena kita ketemu sebulan sekali gitu kan. Maka berarti fikihnya nanti saya sesuaikan aja gitu. Iya. Iya enggak buku pegangannya enggak. Buku pegangannya nanti tetap kita sampaikan. Oh iya. Cuman untuk temanya nanti kita tematik ya toh. Oh iya. Coba kalau ngerunut untuk kajian yang berdurasi sebulan sekali itu panjang kelamaan gitu. Belum selesai. Tapi saya bilang begini Pak Kiai, kita kan udah pada tua-tua. Nah kalau istilahnya nggak tamat pun nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi maksudnya kalau mungkin di sekolah harus tamat ya, harus runut ya. Tapi kalau kita ya udah sesampainya aja gitu. Jadi maksudnya kayak misalnya kalau dia pindah rumah, di sini toharo, pindah rumah lagi toharo lagi, pindah rumah lagi toharo lagi. Emang Islam cuma toharo doang katanya. Tapi ya kita berharap ya dulu pernah sih Pak Kiai ngasih fikih ibadah ya. Pernah. Nah itu sampai bab sholat kalau nggak salah ya, bab sholat. Tapi ya kesananya belum.
Jadi mungkin kita pengen dengar gitu, kalau fikih keluarga kayak mana, fikih muamalah kayak mana gitu. Ya kita udah pada anak-anak semua. Iya, makanya yang paling pas juga menurut saya fikihnya fikih tasawuf gitu. Oh, fikih tasawuf ya. Iya, fikihnya fikih tasawuf. Oh. Jadi kan sebenarnya kan nama saya juga kemarin dilabelkannya kan fikih garis miring tasawuf gitu Oh kan. gitu ya. Jadi artinya kali-kali fikih, kali-kali tasawuf gitu. Nah, ini sekarang kita fokuskan fikih tapi fikih yang bertasawuf gitu. Kayak Ihya Ulumuddin gitu ya. Iya, kayak Ihya Ulumuddin tapi yang babnya bab fikih ya. Oh iya. Gitu. Jadi bab fikih tapi sudut pandangnya dari tasawuf. Buat ukuran usia kita nih gitu. Karena kalau fikihnya lebih kepada teknis, teknis, lebih kepada masalah-masalah ikhtilaf gitu. Waduh, Udah capek gitu. Iya. Udah capek. Terus ya emang niat yang paling awal ketika belajar fikih harus siap berbeda. Harus siap berbeda. Kalau nggak siap berbeda pastinya jadi nggak enak. Iya betul. Karena fikih itu pasti berbeda. Ya yang ringan misalkan antara kunut dengan nggak kunut gitu kan. Wirid dengan tidak wirid. Iya. Betul. Jadi mending kita fikih tasawuf. Nah, Jadi iya. yang bahasa fikih tapi bedahannya yang dibedah dari sisi tasawuf. Berawal dari fikih apa ini kira-kira Pak? Fikih Yang enak tuh yang enak tuh berarti kitabnya kitab Marokil Ubudiyah. Atau matanya itu Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah punya Imam Ghazali, syarahnya oleh Syekh Nawawi, itu Marokil Ubudiyah. Marokil Ubudiyah ya. Itu fikihnya fikih tasawuf namanya. Ya udah nanti biar kalau ini sekarang nih misalkan ini mudah-mudahan jadi bulan ini bulan Mei dapat di ahad ketiga tukar masalah Salbini nanti itu misalkan haji. Nah, haji kita bedah dari sisi tasawufnya. Haji kan fikih. Ya. Tapi ada ya bergabung sih tasawufnya gitu ya. Jangan teorinya aja. Jangan teori aja. Iya. Ya itu aja Pak Kiai. Jadi istilahnya ya namanya kita pengurus masjid kan harus mendengarkan jamaah juga. Betul. Jadi nanti dipikir nggak ada yang diurus itu kan. Iya. Tapi secara pribadi saya mengapresiasi Masjid Kuba termasuk yang rapih lah, termasuk rapi. Bukan ngalamin. Bukan ngalamin. Tapi memang saya perhatikan lebih rapi, lebih kompak gitu. Ya dengan kelebihan dan kekurangan yang ada, tapi lebih rapi lah gitu. Lebih teratur, lebih kompak. Ya misalkan yang ringan-ringan aja lah gitu. Baru Jumat yang kemarin gitu. Bukan saya ngeluh, bukan. Tapi karena memang dia bikin grup gitu. Kan jarang masjid itu bikin grup ke semua guru-guru yang khotib. Jangankan semua guru-guru yang khotib. Guru-guru yang ngajar dalam sebulan aja tuh nggak lumrah gitu. Bikin grup tuh nggak lumrah. Iya, ini saya cuma ada satu grup doang. Daerah Kedaung itu. Dia bikin grup. Jadi mau ngabarin pelaksanaan sholat Jumat itu di grup. Tapi ntar dia japri juga gitu. Nah, kalau japri juga mendingan gak usah bikin grup gitu. Karena dia bikin grup itu patokannya. Karena dia bikin grup maka saya masuk. Gitu kan. Karena dia nge-share buat Jumat kemarin nih. Saya Jumat sebelumnya lagi. Saya tulis sekedar usul. Kalau bisa itu khotib baru datang dikasih minum segituin. Kan nggak ada minumnya, nggak ada air gitu. Ya terus tolong taruh tisu di mimbar gitu. Itu kan air dan tisu kan sesuatu yang maaf ya
seorang jamaah pun bisa ngendel gitu, Iya, nggak iya, usah pakai anggaran kas masjid lah gitu. Misalnya Iya, kan iya. begitu istilahnya. Iya, iya, iya. Tapi kan karena ini mungkin karena termasuk juga orang-orang pengurusnya mungkin gak perhatian, Hmm. nah, gitu. Jadi ini babnya bukan bab saya ngusul apa namanya minta dilayani, bukan, ini kan bagian dari Iya, iya. perbaikan Iya, gitu. Masa sebotol-botol acan kan gitu. Jadi bukan cuman mau datang, sampai pulang pun selesai pelaksanaan sholat Jumat, saya lihat perhatiin nggak ada air gitu. Ada biasa kan habis Jumatan jamaah Hmm. jamaah ngumpul gitu kan. Hmm. Kali kalau jamaah itu ngumpul, ada airnya saya duduk gitu. Ada airnya saya duduk, minum dulu. Ini saya lihat nggak ada airnya juga. Apalagi ada kuehnya. Nah, itu di grup itu terus ada nyaut, termasuk makan siang ya Pak Ustadz gitu. Jadi Bagus. dukung usulan saya gitu. Saya bilang ya yang ringan-ringan aja lah dulu gitu. Jadi mau buru-buru makan siang, airnya juga enggak. Kan kita, lah iya kan kita naik motor nih lumayan lah. Ke Daung gitu. Iya, 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 iya. Itu ke Daung yang kemarin peristiwa ada di Bacok Abang tuh. Oh. Ke Daung. Oh, iya, iya, iya. Nyampe nggak tuh video-video? Kan viral. Dengar, Yang warisan. dengar. Ya dengar, cuman nggak tahu. Tapi bukan masjid yang itu. Masjidnya dalam lagi. Oh. Jadi ada viral videonya, itu viral. Oh sekarang mah TV kalau cepet lah sama WA gitu. Iya. WA lebih cepat. Iya, iya, iya. Warisan. Oh. Iya. Jadi kalau kita mau ke Ciputat arah ke Daung ada masjid tuh pas belokan. Masjid Darussalam. Pom bensin lagi depan lagi. Nah, nggak jauh dari masjid itu kejadiannya. Tapi yang saya omongin tadi bukan masjid itu, tapi masjid dalam lagi. Oh, ya. Jadi kalau mau mencontoh Rasulullah kan, Rasulullah nggak banyak protes, nggak banyak minta gitu. Nah kalau gini mah kita ranahnya ranah usulan untuk perbaikan. Gitu, Dan itu tidak mengambil dana yang besar gitu kan. Oh, cuman gitu doang ya bisa lah gitu. Iya. Jadi saya kebetulan di motor taruh ini di box depan. Jadi selesai keluar dari masjid, ketemu gerbang, depan gerbang, emang aus ya saya minum gitu. Sekalian juga dengan mudah-mudahan ada pengurus yang melihat gitu. Ya kan niatnya niat baik semua kan gitu kan untuk ini gitu. Kan biar gimana pun khotib itu kan tamu. Ini mah saya ngomong ke Kuba nggak pantas gitu. Karena Kuba sudah sesuai protapnya gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Kan kita kalau baca Syama'il Muhammadiyah itu sirah Nabi itu kan, misalkan kita lagi di masjid nih, aduh ini apa AC-nya terlalu kenceng, itu ukuran Nabi nggak begitu gitu. Nabi kemana gitu udah terima aja beliau. Itu di kitab Syama'il Muhammadiyah ada. Aduh maaf ya ini kipasnya enggak beliau diikutin aja. Atau misalkan, aduh panas bener nih tolong AC nyalain. Nabi nggak begitu Nabi. Diceritakan tuh etika Nabi, beliau ya terima apa adanya aja udah gitu. Tawakalnya luar biasa. Iya. Saya baca di kitab begitu tipikal Nabi, nggak banyak syahwat, nggak banyak kemauan-kemauan gitu. Yang saya pernah dengar itu ketika kumpul sama adik-adiknya, kakak-kakaknya di meja Abu Tholib, ya kan? Makan, jadi nggak makanan sono di sono. Jadi dia diambil sini aja nggak mau itu saya iya nggak mau yang di depannya aja. Kata operator nggak panjang tangan. Nah, makanya beliau izin dulu tadi mau panjang tangan. Iya. Nah, kalau nggak panjang tangan, bagaimana adab? Iya, adab. Saya yang ingat itu. Oh, Rasulullah itu nggak ngambil sono sini, pokoknya yang di depannya aja. Iya. Nah, makanya kalau lagi begini tuh kita pada ngerti gitu kan, pada ngerti, saling oper gitu kan. Saling oper. Gitu. Deketin makanan. Ya itulah bagian dari evaluasi lah ya buat kita. Saya pun juga
harus dievaluasi. Ya insya Allah kita ketemu ke depan ini dalam proses ta'lim yang lebih berkualitas, dalam proses ta'lim yang lebih indah gitu, supaya bukan cuma ilmu yang nyampe, mudah-mudahan juga keberkahan itu yang lebih penting lagi. Amin. Jadi insya Allah Marokibul Ubudiyah ya. Saya di rumah itu udah ada terjemahannya itu, Habib Al-Haddad ya. Iya. Kalau terjemahannya saya nggak tahu. Iya ada, jadi udah ada terjemahnya itu. Sebenarnya selain itu juga pikiran saya itu kepengennya kitab-kitab yang asing gitu. Apa tuh? Yang asing apa nanti saya lihat, karena kalau yang sudah lumrah itu saya khawatir sudah pernah disampaikan oleh guru di Fulan. Bagus. Iya. Ini misalkan saya punya nih kitab ya buat pegangan kan ya, buat pegangan. Bagus. Nah ini kemarin saya ceritain kalau nggak salah waktu saya mau ke Irak tuh kemarin. Jadi ini termasuk tanda-tanda saya berangkat ke Irak nih. Jadi apa namanya? Sebelum saya ke Irak belum ada berita, belum ada info saya bakal ke Irak. Itu di WA-nya namanya Ustadz Bahaudin, santrinya Kiai Fahru. Gitu. Dia Ustadz Baha yang gemuk. Kan dia jual kitab tuh. Iya, kan dia jual kitab. Itu di status beliau ada kitab ini gitu. Ini pengarangnya saya ngaji dengan beliau tahun 99. Mufti Irak gitu. Syekh Abdul Karim gitu. Abdul Karim ya. Syekh Abdul Karim Al-Mudaris. Langsung saya pesan sama Ustadz Bahan nih, tolong kirimin ini. Ini Irsyadul Anam ila Arkanil Islam. Jadi kan kalau kemarin saat Marzuki ngusulin Irsyadul Ibad. Oh ya, udah banyak tuh. Nah, itu udah umum. Udah umum ya. Nah, kalau ini kan Irsyadul Anam. Ya. Jadi modelnya kayak tadi contoh kayak gini, kitab-kitab yang jarang orang buka, itu yang ntar saya jadi pegangan. Setuju Pak Kiai. Saya setuju. Ini Irsyadul Anam ila Arkanil Islam. Jadi rukun Islam nih, fikih gitu. Ditambah lagi pengarangnya saya pernah ngaji gitu kan. Sama beliaunya. Jadi ada sanad bersambung lah gitu. Amin. Ya boleh Pak Kiai, ya insya Allah. Bagus tuh artinya kalau yang tadi kan Marokibul Ubudiyah itu udah umum. Udah Irsyadul Ibad udah umum itu kan. So'iyul Ibad juga udah umum. Dan mungkin pernah dengar di berbagai taklim ya kan. Kalau ada yang baru, luar biasa. Kalau soal masaknya kan Pak Kiai yang masak. Kita makannya aja. Jadi misalkan di sini ada bab ziaratul kubur. Bab ziaratul kubur. Jadi kita ziarah kubur itu kan berarti kira-kira seperti silatul arwah. Menyambung ruh dengan para arwah gitu. Jadi menyambung ruh dengan para arwah yang sudah almarhum saja sangat dianjurkan. Apalagi yang masih hidup. Silaturahim kita nih gitu. Jadi kira-kira begitu. Masakan saya kira-kira masakan saya. Masakan. Tinggal ya kayak kita lah kata ke Pak Kiai Fahru itu. Kalau mau makan nasi Padang jangan bikin sendiri. Udah ke warung Padang aja. Kalau masak sendiri belum tentu jadi masakan Padang kan. Terus di sini dicantumkan juga wa yustahabbu ziyaratul asatidah dan dianjurkan juga ziarah ke para guru gitu. Ini ziarah arwah. Ziaratul arwah itu kepada para guru gitu. Jadi berziarah ke para arwah guru saja dianjurkan, apalagi ziarah ke arwah guru yang masih hidup, kira-kira begitu. Gitu. Gitu kira-kira. Iya. Paham. Irsyadul Anam ya. Irsyadul Anam, mudah-mudahan. Ya. Oke. Kameramen udah bilang oke katanya. Oke, iya. Apalagi? Udah oke. Jadi mungkin gini Pak Kiai, jadi kayaknya kita kalau kelamaan juga di sini ntar ada kegiatan lain. Jadi bukan nggak betah di sini. Ya cuman kan kita mungkin juga teman-teman mungkin ada juga yang mau ke kondangan ya. Iya. Jadi
Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ke sini, mudah-mudahan Pak Kiai berkenan. Amin. Mohon maaf juga kalau ada tingkah kami ini yang kurang berkenan di hati ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau nanti insya Allah bukunya Irsyadul Anam ya insya Allah kita Insyaallah. ya Irsyadul Anam. Kali itu aja Pak Kiai, mudah-mudahan ya berkah pada hari ini. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, oke. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Foto salaman. Ya, terserah kameramen mau diapain. Diapain lagi? Oh. Nggak, apa dulu? Oh, foto dulu, foto. Jawa nggak? Rapetin. Kita kumpul sama ulamaul Iraq. Bisalah ke sejauh itu dapat. Oh, masih. Ntar pindah ke situ bang kitab sana. Nah, ya. Nah, ya ikut deh. Pakai timer ya. Pakai. Ntar pindah kemari itu. Kata dua kata. Saya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini Sabtu tanggal berapa ini? 3 Mei. Saya kedatangan DKM dan jamaah Masjid Kuba yang mohon maaf menurut saya pribadi ini bukan ngalamin. Alhamdulillah Masjid Kuba rapi dari segi kepengurusan, kemudian keteraturan berjamaah, thalabul ilmi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua sebagai tanda-tanda terbukanya ilmu, ya futuhil ilm, ya terbukanya ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada segenap DKM dan jamaah Masjid Kuba, sehingga semua berjalan dengan sesuatu yang kita inginkan dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada sisi saling ridho ya, idkhalus surur, saling memberikan rasa senang satu dengan yang lain. Amin. Mudah-mudahan dewan guru yang ada di Masjid Kuba semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan segenap DKM dan pengurus dan jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullah sanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu. Terima Kasih Pak Kiai. kasih. Jadi fotonya di sini kapan? Iya. Katanya mau foto di sini. Doain, Bos. Ya kita duduk. Iya. Salam yang lain ya. Ya. Sama-sama maafin. Sama-sama. Ya Allah. Saya dibekalin aja. Iya.